Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9. Kali ini Pak Ridwan akan memberikan kisi-kisi PTS PPKN tahun pelajaran 2022-2023. Anak-anak yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai karena Allah, untuk kisi-kisi PTS PPKN, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Yang pertama adalah pembahasan di pilihan ganda. Nah, kalian bisa lihat, yang pertama adalah silakan pelajari dan pahami kembali ulangan harian bab 1. Mohon ini dipahami. Kenapa? Karena salah satu bahan soal PTS itu ada di dalam ulangan harian bab 1 ya. Silakan, itu linknya ada di GCR PPKN. Linknya ada di GCR PPKN. Silakan boleh dibuka lagi linknya, dipelajari lagi. Dan Pak Ridwan berpesan ya untuk kisi-kisi dan ulangan ini tolong dipahami ya. Linknya ada di GCR PPKN, termasuk literasi singkat atau bahan-bahan soal itu ada di GCR PPKN ya. Ada materi, ada video, itu silakan di GCR PPKN ya. Itu tolong dipahami baik-baik. Yang berikutnya adalah peristiwa pemberontakan di awal kemerdekaan. Nah ini ya, kita sudah pernah membahas peristiwa pemberontakan di awal kemerdekaan, ada apa saja. Nah, berikutnya adalah pahami isi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah ini kalau udah masuk ke Undang-Undang 45 berarti dia masuk ke bab 2. Karena bab 2 kita belum pernah ulangan, maka Pak Ridwan akan ngasih petunjuk yang sudah pernah Pak Ridwan jelaskan ya, dan materinya serta videonya ada di GCR PPKN. Silakan materi dan videonya dilihat di GCR PPKN, disimak ya, dan dibaca materinya. Nah, yang pertama pahami dulu isi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah, kalian kan sering dengar isi daripada pembukaan Undang-Undang 45 pada saat upacara Senin, atau kalian sebagai petugas pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah ini pahami isinya. Yang berikutnya adalah pahami tiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah kan Undang-Undang Dasar 45 itu ada alineanya atau paragraf ya. Nah itu tolong dipahami karena ada beberapa soal yang Pak Ridwan ambil dari isi daripada pembukaan Undang-Undang 45 ya. Mungkin berupa lanjutan kalimat atau pecahan kata ya dari Undang-Undang Dasar 45. Berikutnya pahami tujuan negara di alinea keempat. Nah di dalam alinea keempat itu ada tujuan negara. Nah tolong dipahami tujuan negara di alinea keempat. Nah ya, jadi kalian memahami juga tiap alinea 1, 2, 3, 4. Nah tapi di alinea keempat ini spesial ada tujuan negara. Nah tolong dipahami itu tujuan negaranya. Yang berikutnya adalah pahami pokok pikiran dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kita sudah pernah membahas ya pokok pikiran dan makna. Ingat, pokok pikiran dan makna ini berbeda ya nak. Nah, itu ada di dalam materi Pak Ridwan di GCR PPKN. Ya, dan di GCR PPKN itu ada materi tentang pokok pikiran dan makna. Tolong itu dipahami. Ya, kalau kalian nggak paham ya nanti nggak bisa jawab gitu ya. Nah, berikutnya adalah untuk pembahasan esai ya. Nah, yang pertama adalah 4 masa penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, kita sudah pernah membahas ya. Ya, penerapan Pancasila dari awal kemerdekaan sampai masa reformasi sampai sekarang. Nah, ini ada 4 masa ya. Nah, sebutkan nih. Terus 3 penyimpangan. Nah, 3 penyimpangan dari 4 masa tersebut. Nah, dari 4 masa tersebut ada 3 penyimpangan Pak Ridwan minta. Nah, tolong ya. Nah, ini dipahami penyimpangan-penyimpangannya apa saja. Terus perbedaan Piagam Jakarta dan pembukaan Undang-Undang 45. Nah ini perbedaannya apa yang paling mencolok? Perbedaan apa yang paling kelihatan antara Piagam Jakarta dan pembukaan Undang-Undang 45? Nah ini sudah pernah kita bahas. Berikutnya adalah pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah ini sama kayak soal PG tadi ya. Diminta pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang 45. Terus yang terakhir adalah isi alinea pertama pembukaan Undang-Undang 45. Nah isi alinea pertama ya. Nah alinea pertama itu kalian harus tahu apa isinya. Terus yang berikutnya adalah Pak Ridwan kasih petunjuk, Pak Ridwan ingin pendapat kalian. Nah ini 2 soal terakhir ya. Di 2 soal terakhir Pak Ridwan ingin tahu pendapat kalian. Silakan berikan pendapat kalian yang bagus, yang terbaik. Dan memang itu keluar dari hati nurani kalian secara jujur gitu ya. Di 2 soal terakhir yaitu tentang pendapat kalian.
Nah ini tolong dipahami baik-baik terkait ya terkait pembahasan esai gitu ya. Nah, demikian yang dapat Pak Ridwan jelaskan untuk pilihan ganda dan esai. Ini sudah Pak Ridwan jelaskan secara detail, sudah Pak Ridwan jelaskan secara mendalam. Pak Ridwan harap kalian benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh dan jujur dalam mengerjakan. Jika ada masalah atau kendala boleh tanya ke Pak Ridwan ya. Silakan nanti pada saat mengerjakan kalau ada masalah langsung saja japri Pak Ridwan di Telegram. Ya insya Allah akan Pak Ridwan bantu gitu ya. Demikian yang dapat Pak Ridwan sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.